Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya, dan senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yulia Listianti. Saya salah satu dosen di Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Saat ini saya akan memberikan materi praktek kewirausahaan. Jadi nanti akan dijelaskan kenapa sih perlunya mempelajari mata kuliah ini, dan juga nanti akan disampaikan pula bab-bab berikutnya oleh dosen pengampu untuk mata kuliah kewirausahaan dan praktek kewirausahaan. Baiklah, sekarang saya jelaskan mengapa pentingnya kita mempelajari mata kuliah kewirausahaan. Baik, sekarang kita memasuki materi yang pertama dari mata kuliah praktek kewirausahaan, yaitu pengenalan kewirausahaan dan mengapa perlunya mempelajari mata kuliah praktek kewirausahaan. Oke, seperti yang kita tahu bahwa jumlah wirausaha Indonesia sampai dengan detik ini masih kurang. Kalau dulu mungkin kurang 2%, tapi sekarang katanya sudah mencapai 3,1%. Artinya sudah ada kemajuan ya. Nah, kenapa sih perlunya mempelajari mata kuliah kewirausahaan? Karena saat ini Indonesia membutuhkan 4 juta wirausaha baru. Yang tujuannya untuk apa? Untuk mendorong perekonomian suatu negara. Jadi saat ini rasio wirausaha di dalam negeri masih 3,1, yang artinya dari total populasi di Indonesia sejumlah 280 juta jiwa, itu sekitar 8 jutaan. Dan ini katanya masih kurang, dan memang kurang ya, karena di negara maju itu sudah angka untuk jumlah wirausahanya kayak di Singapura tuh 7% ya, Malaysia 5%, Indonesia masih 3%, artinya masih jauh ya, padahal orang Indonesia itu banyak potensinya. Kenapa nggak digenjot, kenapa nggak dikembangkan untuk lebih banyak lagi pengusahanya itu ya. Nah, diharapkan mata kuliah kewirausahaan ini mahasiswa tetap tumbuh menghadapi pasar bebas ya, tetap percaya diri karena persaingan semakin ketat ya, sehingga mampu bersaing dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Jadi di sini mindset dari mahasiswa sendiri atau pola pikirnya harus diubah. Yang tadinya mencari pekerjaan dirubah menjadi menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, latar belakang perlunya berwirausaha. Yang pertama, agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Sudah pasti ya, dengan menatap masa depan yang lebih baik, itu pasti harapan dari kita semua. Karena kita belajar, kita sekolah tujuannya untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih baik. Apalagi ini kewirausahaan, sebenarnya itu mata kuliah ujung tombak dari perguruan tinggi. Karena akan menghasilkan outputnya seperti apa nih mahasiswa. Yang kedua, bahwa berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Nah, dengan mandiri itu sebenarnya kita enak ya, karena kita bisa menolong orang lain. Jadi tolong dulu diri sendiri dulu. Kalau kita sudah mandiri, kita bisa menolong orang lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan ya. Kemudian yang ketiga, menjadi bos bagi usahanya atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Jadi menjadi bos bagi diri sendiri itu lebih baik kalau menurut saya ya, kecuali kalau kalian memang pengennya menjadi seorang karyawan. Karena menjadi bos itu kita bisa mengendalikan waktu, bisa mengendalikan SDM, bisa mengendalikan apa yang kita inginkan ya, sehingga banyak pengusaha, makanya banyak yang usahanya itu berkembang karena dia mampu ya memanage dirinya dan usahanya, sehingga usahanya bisa maju dan sukses. Nah, inilah yang utama itu adalah mengubah pola pikir. Makanya dalam praktek kewirausahaan ini bukan sekedar materi yang diberikan, tapi prakteknya mahasiswa. Bagaimana membuat produk, kemudian membuat brand dan bisa dipasarkan kepada konsumen. Namun dari itu semua, mahasiswa harus bisa mengubah pola pikir. Yang tadi itu yang utama, bagaimana mengubah yang tadinya mau mencari pekerjaan menjadi bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah,
Biasanya apa saja sih kendala bagi seseorang untuk memulai usaha? Nah, yang pertama adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut. Seperti yang kita tahu bahwa yang namanya pengusaha itu harus siap rugi. Jadi jangan berpikir, aduh jadi pengusaha enak deh ya. Tapi menerima resikonya kita siap nggak? Makanya kita harus punya mental yang kuat sebagai seorang pengusaha. Karena mental yang kuat, mau dia rugi, mau dia untung, dia tetap biasa-biasa saja. Ya, tidak akan merasa down pada saat dia bangkrut ya, dan pada saat dia usahanya berhasil juga dia tidak akan merasa tinggi. Jadi kembali lagi, semua harus ada ilmunya ya. Jadi di mata kuliah ini bagaimana kalian harus membangun karakter yang kuat, membangun mental yang kuat ya, dan memiliki kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Kemudian yang tiga, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha. Nah, ini mindset yang salah ya. Kebanyakan orang sudah berpikirnya, aduh kayaknya kalau jadi pengusaha itu aduh susah, harus ada uang, harus ada ini, harus ada itu. Kemudian juga jadi pengusaha cenderung banyak yang gengsi ya, kalau misalnya usahanya kecil-kecilan. Padahal semua tuh berawal dari kecil-kecilan. Untuk sukses itu kan butuh proses. Ya, semua pasti berasal dari bawah dulu, tidak langsung melangkah menjadi sukses. Jadi kita nikmati saja alurnya, jalannya kita ya, berawal dari bawah dulu. Nah, dari situ kita mempelajari, kita evaluasi sehingga kita punya fondasi yang kuat untuk membangun usaha kita bisa lebih maju lagi. Jadi seperti itu ya. Nah, yang ketiga, merasa bingung dari mana memulai usaha. Makanya pentingnya menggali informasi sebanyak-banyaknya. Jadi kita jangan diam saja ya, terutama nih mahasiswa. Jangan sibuk ya melihat internet untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Carilah hal-hal yang berguna untuk masa depan kalian. Waktunya jangan dihabiskan ya untuk hal-hal yang tidak penting ya, karena waktu begitu cepat, jangan sampai kita merugi ya. Nah, kembali lagi ya ke pemahaman mengenai kewirausahaan. Secara harfiah, wira itu apa sih? Wira itu berani ya. Kalau usaha apa? Usaha adalah daya upaya. Jadi kewirausahaan atau dalam bahasa entrepreneurship ya, adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Jadi artinya sudah jelas ya, yang namanya wirausaha itu dibutuhkan keberanian ya, bukan sekedar omong doang, harus action. Sehingga dari action itu kita akan tahu kendala-kendala apa saja yang kita dapatkan selama menjalankan usaha. Nah, sedangkan wirausaha itu apa sih? Wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis atau melihat peluang bisnis ya. Kemudian mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Makanya kewirausahaan itu sendiri adalah bagaimana mengidentifikasi peluang usaha. Jadi jangan sampai kita bengong ya mengikuti mata kuliah kewirausahaan, karena yang dibutuhkan ini adalah ide-ide kita sendiri. Kita bisa nggak menciptakan suatu produk ya, bisa nggak membuat brand sehingga bisa dipasarkan kepada masyarakat. Itu dibutuhkan rasa percaya diri ya. Apalagi nanti dalam mata kuliah kewirausahaan ini ada tingkatan-tingkatannya ya, dari proyek kewirausahaan 1, 2, 3, 4 hingga 5 ya. Makanya ditekankanlah di sini kalian harus paham dulu apa sih kewirausahaan gitu. Nah, menurut Inpres nomor 4 tahun 95, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar, dalam hal ini laba. Saya menyukai ini ya definisi dari kewirausahaan berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 95. Karena di sini ada semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang.
Jadi yang ibu nilai dari kalian juga adalah semangat kalian, sikap kalian, perilaku kalian, bukan cuma sekedar nilai-nilai ya dari ujian-ujian ya, tapi semangat kalian sampai di mana, apalagi sampai ada buktinya. Kalian sudah membuat suatu produk ya, kemudian kamu bisa memasarkan. Wow, itu udah luar biasa ya. Nah, tujuan ini sendiri apa sih? Jadi yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Pengusaha itu banyak atau wirausahaan itu banyak, tapi yang berkualitas mungkin bisa dihitung ya, karena kebanyakan orang itu gagal, akhirnya yang ya, aduh kok begini sih, ternyata susah sih jadi wirausaha. Enggak juga ya, kembali lagi kalian harus bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya sehingga berusaha meminimalisir kerugian ya atau dampak negatif apapun, karena informasi ini penting sekali buat kalian menjalankan usaha sehingga kamu penuh percaya diri menjalankannya, bukan cuma sekedar coba-coba saja ya. Yang kedua, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Jadi kesadaran masyarakat saat ini memang cenderung lebih senang untuk menjadi seorang pegawai negeri, mungkin lebih senang menikmati di zona aman ya, karena memang wirausaha ini dibutuhkan tantangan, harus punya mental yang kuat. Tapi sebenarnya asik kalau kita udah berhasil ya, pasti pengen mencoba lagi sesuatu yang baru, karena seorang pengusaha itu adalah seorang pencipta, dari yang tadinya tidak ada menjadi ada ya. Yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pengusaha ini biasanya melakukan inovasi-inovasi yang tujuannya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan manfaatnya seperti apa sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Tentunya juga apa, kalau perusahaan maju, karyawan juga sejahtera dan masyarakat juga mendapatkan dampak positifnya juga dari hasil produk perusahaan maupun juga kesejahteraan, karena perusahaan juga ada program corporate responsibility ya. Jadi tanggung jawab perusahaan, bagaimana dia ada sekitar 2% yang tujuannya untuk membantu masyarakat ya. Yang keempat, membudayakan semangat, sikap dan perilaku juga kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Makanya ini sesuai juga dengan Inpres nomor 4 tahun 95. Jadi dari berbagai definisi inilah yang Ibu sukai ya, karena mencakup semuanya. Jadi Inpres nomor 4 tahun 95 itu tidak berlaku hanya untuk para pelaku usaha, tapi berlaku untuk seluruh profesi. Dari mahasiswa ya, kalau misalnya tidak semangat belajar, tidak akan bisa mengikuti pelajaran. Kemudian dari atlet juga sama, atlet masa harus lemas, misalnya atlet lari gitu ya, itu masa harus lemes gitu ya? Enggak juga. Apalagi pengusaha, kalau misalnya lemes, gimana bersaing dengan yang lain ya? Begitu banyak kompetitor saat ini. Nah, bagaimana sih syarat menjadi wirausaha yang sukses? Yang pertama adalah kreatif ya, sudah pasti. Kalian harus bisa menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada ya. Kemudian proaktif, kamu harus aktif. Gimana caranya? Ya, harus bisa membuat sesuatu yang bisa bermanfaat buat diri, keluarga dan juga masyarakat. Dan inovatif ya, bagaimana bisa mengimplementasikan kreatif ya, sehingga bisa bermanfaat juga buat masyarakat. Seperti contoh perusahaan Honda, Yamaha terus melakukan inovasi kendaraannya ya. Motor yang tadinya motornya mungkin seperti apa jadul ya, sampai dengan sekarang terus melakukan inovasi yang mengikuti perkembangan zaman ya, tujuannya supaya bisa diterima oleh masyarakat. Kalau misalnya motornya itu jadul terus ya, gimana akan bisa mengikuti perkembangan zaman? Mungkin ya sudah ditinggal lama mungkin oleh masyarakat ya. Jadi terus dilakukan inovasi-inovasi, termasuk juga HP ya, terutama dalam bidang teknologi. Kayaknya kita tiap detik juga sudah ketinggalan kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi ya. Kemudian juga tidak konsumtif dan tidak boros. Nah, ini pengusaha ya biasanya cenderung ada keinginan begitu berhasil
ingin membeli sesuatu yang sifatnya sebenarnya tidak perlu, jadi sifatnya konsumtif ya, padahal bisa dipergunakan lagi, ditahan dulu ya untuk yang sifatnya lebih produktif ya. Kemudian mengutamakan keberhasilan, sudah pasti harus mengutamakan keberhasilan. Dengan keberhasilan tentunya akan tumbuh rasa percaya diri ya, sehingga bisa maju dan berkembang perusahaan. Kemudian mampu bergaul dan bersikap luas ya. Nah, seorang wirausahawan tuh harus mampu bergaul, jangan cuman diam saja ya, asik dengan sendirinya, tidak ya, harus bisa bersikap luas pada siapapun. Sehingga ibu pun menekankan pada kalian berusaha menjadi pribadi yang menyenangkan, bukan pribadi yang memuakkan. Supaya apa? Biar kalian tuh disukai oleh siapapun gitu ya. Kemudian mampu mengorganisasi diri. Nah, sebelum kalian komentar kepada orang lain, kalian harus bisa ya menerapkan kepada diri sendiri ya, disiplin sendiri ya, menjadi pemimpin bagi diri sendiri sebelum menjadi pemimpin orang lain ya. Harus bisa kita mengatur diri sendiri sebelum juga mengatur orang lain, sehingga kita bukan sekedar omong doang, tapi kita memang jadi contoh atau teladan bagi orang lain ya. Dan berwatak baik sudah pasti ya, dengan berwatak baik kita akan disukai, akan dipercaya oleh orang lain. Harus berpikiran positif, ulet dan terampil sudah pasti ya. Dengan berpikir positif ya, kalian tidak ada waktu juga untuk melihat kekurangan orang lain, tapi kamu terus membangun motivasi kepada orang-orang ya, sehingga kamu dikenal sebagai sosok teladan ya. Kemudian ulet dan terampil sudah pasti, jangan mudah putus asa. Mempunyai komitmen tinggi, nah ini penting ya, bukan hanya komitmen aja tapi juga konsisten. Karena apa? Kalau punya komitmen, kalau tidak konsisten ya percuma, tidak akan terjadi, tidak akan terwujud cita-cita kalian. Kemudian berikutnya, berani menanggung risiko. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa menjadi seorang pengusaha atau menjadi apapun harus siap dengan segala risiko. Itulah kehidupan ya. Nah, sekarang apa sih sasaran kewirausahaan? Yang pertama itu adalah instansi pemerintah, BUMN, organisasi profesi, dan kelompok masyarakat. Jadi balik lagi berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 95 ya, makanya kewirausahaan ini berlaku untuk seluruh profesi, bukan hanya untuk pelaku usaha, sehingga jiwa-jiwa kewirausahaan ini sangat penting ya bagi seluruh profesi. Yang kedua, pelaku ekonomi itu sudah pasti ya, baik pengusaha kecil, koperasi, dan pengusaha besar ya. Kalau tidak memiliki jiwa kewirausahaan ya sudah tenggelam ya. Dan yang ketiga, generasi muda. Nah, ini anak-anak putus sekolah. Jangan sampai mereka putus sekolah kemudian juga putus harapan, padahal mereka masa depan masih panjang ya, perjalanan hidup mereka masih panjang. Mereka harus terus ya berpikir bahwa kehidupan ini walaupun cuma sebentar, tapi kalian jangan sampai menyanyiakan waktu. Kalian harus terus bermanfaat. Banyak juga kok ya anak-anak yang putus sekolah tapi usahanya berhasil, sukses. Karena apa? Dia terus mau belajar, mau menggali informasi ya. Mungkin mereka juga tidak berdaya dengan kondisi ekonomi keluarganya, sehingga dia tidak bisa sekolah dan akhirnya putus sekolah. Tapi semangatnya itu yang luar biasa untuk menjadi orang sukses, sehingga tidak heran ya banyak orang sukses dari kalangan orang yang tadinya tidak punya gitu. Nah, apa sih manfaat kewirausahaan? Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja. Nah, ini penting sekali bagi para pengusaha ya, membantu program pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi pemerintah tidak memikirkan untuk penerimaan calon pegawai negeri saja, tapi juga banyak ya bidang-bidang lain yang bisa kalian masuki ya, apalagi menjadi pengusaha begitu luas ya. Kalian bisa mengembangkan diri kalian sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kalian untuk berwirausaha. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, dan pemeliharaan lingkungan juga kesejahteraan. Sudah
pasti ya bahwa seorang pengusaha itu sebagai generator otomatis sebagai pembangkit ya pembangunan, sehingga manfaatnya sangat luar biasa untuk kewirausahaan ini. Yang ketiga, memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Nah, yang namanya sukses ya tidak ada yang tidak dengan cara bekerja keras. Tidak ada yang instan ya. Kita sukses tidak mungkin tahu-tahu ada ya, kecuali mereka yang sudah dari kalangan orang berada, sudah disiapkan orang tuanya. Tapi cenderung mereka akan banyak kelemahan kalau sudah tergantung dari keadaan orang tuanya. Misalnya orang tuanya kaya, mereka kurang survive ya dalam menghadapi kehidupan. Lain halnya bila kamu sebagai pelakunya sendiri, kamu akan bertahan, kamu akan berusaha bagaimana caranya ya bertahan hidup sehingga meraih sukses dan bisa memberikan yang terbaik buat keluarga dan masyarakat. Itu kamu bisa lebih baik daripada kamu hanya memanfaatkan kekayaan dari keluarga atau orang tua kalian ya. Jadi contohlah kamu itu sebagai pribadi yang patut diteladani oleh teman-teman. Kemudian juga mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Itu tadi ya, biasanya dengan kewirausahaan itu akan mendidik sendiri juga karyawan bagaimana bisa hidup untuk lebih mandiri, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Itu sudah otomatis ya, karena tahu apa yang harus dilakukan kalau memiliki jiwa kewirausahaan. Oke, sekarang kita memasuki ruang lingkup kewirausahaan. Jadi ruang lingkup kewirausahaan itu begitu luas ya. Jadi yang pertama adalah lapangan agraris, kemudian peternakan, perkebunan, pemberi jasa, pertambangan dan energi, industri dan kerajinan. Jadi begitu banyaknya ya. Tapi dari itu semua, itu kita harus mencoba dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya contoh nih, para mahasiswa sukanya bikin makanan, bikin seblak ya. Ada salah satu mahasiswa ibu ya, yang tadinya mereka bekerja, kemudian kena PHK. Akhirnya dia cuma dikasih uang pesangon cuma 200.000. Tanya sama ibu, "Bu, saya mau putus sekolah karena orang tua saya memang selama ini tidak membiayai, karena dia yang kuliahnya biaya dari dirinya sendiri, sehingga dia mau putus sekolah." Saya bilang, "Kamu jangan putus asa begitu. Coba kamu punya kemampuan apa?" "Ibu, saya sukanya memasak." Nah, coba kamu lihat di sekitar kamu, kira-kira apa yang disukai oleh masyarakat? Mikir tuh ya mahasiswa. Dulu namanya siapa, ibu lupa lagi ya. Nah, akhirnya setelah dipikir-pikir dia bilang, "Bu, kayaknya belum ada seblak deh." Dicobalah ya, usaha seblak ternyata nggak sampai hanya 200.000 ya, dan dicoba di depan rumah tanpa harus menggunakan warung ya, cuma meja doang. Dan ternyata setelah 2 bulan laporan sama ibu, "Bu, alhamdulillah saya tidak jadi putus sekolah karena ternyata usahanya maju." Nah, itu dari usaha kecil seblak doang. Ada lagi jual minuman ya, jual minuman ternyata untungnya juga gede ya, kayak misalnya kayak pop ice, kemudian jus-jus kayak gitu. Wah, kelihatannya kan untungnya seberapa, tapi ternyata untungnya gede juga. Termasuk jual pulsa ya, jual pulsa kelihatannya cuma gitu-gitu doang, tapi kan itu kebutuhan pokok. Banyak orang yang membutuhkan pulsa, sehingga mereka tiap bulan nih yang ibu pikir kayaknya untungnya cuma 2.000, 3.000, tapi ternyata nggak juga, mereka bisa mencapai 3 juta, 4 juta. Itu dari usaha sampingan ya. Jadi segala sesuatu kalau ditekuni ya akan mencapai sesuatu yang luar biasa. Jadi manjada uwajada, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh insya Allah akan berhasil ya. Jadi semua kembali lagi kepada kalian, kalau mau berwirausaha ya disesuaikan dengan minat, bakat, serta kemampuan kalian. Apalagi dalam strategi bisnis ya, harus kalian secara realistis melakukan usahanya. Baik, itulah materi yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian, dan ibu doakan kalian semoga menjadi pengusaha sukses. Dan kita harus yakin, tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu ya di materi berikutnya.